Muibi. Ya. Ini gue nggak tahu sih kalau kalian misalnya nih pas lagi di kamar mandi suka sesekali nyanyi atau nyetel musik gitu nggak? Gue sering sih. Gue juga sering lagi. Iya sih, gue juga sebenarnya. Tapi katanya itu tuh nggak boleh karena ada yang bilang kalau kamar mandi itu salah satu sarangnya setan. Oh. Soalnya lembab dan kotor. Iya. Dan ternyata statement barusan ini tuh kejadian beneran di cerita ini. Jadi buat background aja, si Eka ini kebetulan sempat kerja di salah satu pabrik di daerah Cikarang. Nah, karena rumahnya di pinggiran Jakarta Timur, makanya buat nabung juga, dia mutusin lah buat nggak ngekos. Karena dia juga mikir dia masih mampu lah kalau cuma untuk PP Jaktim ke Cikarang. Toh kalaupun harus lembur atau keburu ngantuk, dia bisa nginep di kosan sahabatnya, namanya Sarah. Oh, oke. Dan saking deketnya si Eka sama Sarah, hampir selalu adalah dalam seminggu dia tuh nginep di Sarah. Bahkan mau ada Sarahnya atau enggak, dia biasanya langsung aja lah tipe-tipe yang masuk ke kamarnya aja gitu. Oke. Soalnya si kuncinya juga kebetulan ditaruh di dalam sepatu di rak depan kamarnya Sarah. Tapi Moibi, ada satu malam yang jadi malam terakhir si Eka ini nginep di kosannya Sarah. Jadi kejadiannya itu ada satu malam, pokoknya si Eka ini tuh kebagian jatah lembur di pabrik. Sedangkan si Sarah tuh enggak. Dan karena lemburnya tuh sampai malam banget, Eka niatnya nginep di kosannya Sarah karena kebetulan gak begitu jauh. Tapi gak kayak biasanya, di malam itu tuh si Sarah udah coba di chat, di telepon gak diangkat-angkat dan gak dibales. Oke. Ya udah tuh, karena takut keburu malam, Eka langsung lah nyamperin ke kosannya Sarah. Dan sesampainya dia di kosan sekitar jam 11 malam gitu, bener aja ternyata si Sarah tuh gak di kosan. Eka di situ langsung ngambil kunci aja, terus langsung buka pintu kamar, masuk selonjoran di kasur sambil nungguin si Sarah. Tapi ya sama, ditungguin sampai setengah jam juga belum kelihatan tuh tanda-tanda si Sarah pulang. Tumben banget di sini. Ya. Akhirnya karena badannya si Eka udah mulai lengket, gak nyaman, dia mandi tuh di kamar mandi yang kebetulan letaknya tuh di dalam kamarnya Sarah. Sebenarnya ini bukan pertama kali Eka sendirian di kosannya Sarah, tapi gak tahu kenapa karena mungkin kecapean juga malam itu, hawanya tuh dia ngerasa jadi kayak gak enak gitu. Dia gak tenang, apalagi biasanya Sarah tuh pulangnya cepet. Karena ngerasa sepi banget, akhirnya Eka nyetel musik lah kenceng-kenceng sambil mandi. Sesekali dia juga ikutan nyanyi di kamar mandi biar kayak rame aja gitu rasanya. Ya. Udah tuh mandi lumayan lama, dan di sini nih hal aneh yang pertama kali terjadi. Namanya rambut panjang normal kan, mandi terus ada yang rontok ke lantai gitu. Biasanya si Eka ini tuh rambutnya emang dibiarin dulu tuh yang rontok-rontok sampai dia selesai mandi baru diambilin buat dibuang biar gak mampet. Nah terus rambut rontok dia tuh juga gak sebanyak itu biasanya. Tapi pas selesai mandi dia tuh ngeliat kayak di saluran pembuangan airnya tuh di gotnya, kok tiba-tiba rambutnya tuh jadi banyak banget. Ada yang panjang, ada yang pendek-pendek kaku kayak sapu. Di situ dia bingung tuh, soalnya dia yakin itu tuh bukan rambutnya dia. Tapi ya karena dia panik terus takut, akhirnya dia buru-buru tuh ngambilin rambutnya satu persatu. Rambut yang di lantai udah bersih, tinggal narikin rambut yang nyangkut di lubang saluran air. Dia tarik, tapi katanya ya si helai rambutnya ini tuh kayak panjang banget gak habis-habis. Makin lama ditarik, rambutnya malah makin tebal juga. Jadi kayak yang awal ditarik misal cuma sehelai, tiba-tiba ngembang gitu aja jadi beberapa helai. Dan karena penasaran, akhirnya si Eka nyoba ngintip lah ke salurannya itu. Sebenarnya ada apa sih ini di dalamnya? Dan kalian tahu nggak? Ternyata kata si Eka di dalam saluran air itu nggak cuma ada rambut aja, tapi kayak ada rambut sama sekepala-kepalanya gitu. Anjing. Mampus. Terus pelan-pelan si bayangan kepalanya ini tuh ngadep ke atas. Di situ Eka cuma ngelihat ada bulatan kecil warna merah gelap, dia nggak tahu itu apa. Sampai akhirnya bulatan barusan tuh kayak ngedip-ngedip beberapa kali. Jadi kayak mata orang gitu. Tapi di dalam saluran air. Aneh banget itu. Di situ Eka kaget banget, dia langsung jatuh duduk ke belakang gitu sambil senderan lah ke tembok kamar mandi. Rambut-rambut tadi juga refleks dilempar aja sama dia ke lantai. Dan ada tuh beberapa saat si Eka duduk bengong sambil gemeteran. Gak lama tiba-tiba tuh ada suara, mirip banget suaranya sama si Sarah. Dari luar terus manggil, "Kak, Eka, lo lagi mandi ya? Gantian dong."
Eka di situ jujur nggak curiga karena dia mikir Sarah udah pulang kan. Dia malah ngerasa tenang banget lah karena udah ada Sarah. Udah deh, dia buru-buru berdiri, terus dia buka pintu kamar mandinya. Terus pas dia buka nggak ada siapa-siapa Bi. Wow. Kamarnya kosong dan pas ngeliat ke arah pintu pun pintunya masih kekunci. Di situ Eka makin merinding lagi, dia langsung buru-buru ngambil HP-nya. Tapi tetap aja masih nggak ada chat dari si Sarah ini. Nah, karena udah kayak gitu, akhirnya Eka nih bingung, mending dia nginep atau maksain naik motor untuk pulang kan. Tapi ya balik lagi, karena Eka emang lagi capek banget, akhirnya dia nggak mampu lah kalau harus nyetir motor pulang. Jadi ya mau nggak mau sekalian nginep aja lah di kosannya Sarah. Toh dia mikirnya juga ini udah lumayan pagi, tinggal langsung merem, tidur minimal sampai subuh lah. Pas udah mulai rame, terus dia langsung pulang. Rencananya emang kayak gitu. Tapi ternyata kenyataannya tuh gak sesuai sama rencana dia. Jadi singkat ceritanya, sekitaran jam 2 pagi, dia tuh kebangun. Soalnya dia tuh kayak ngedenger ada suara langkah kaki di dalam kamar. Dan pas matanya nyoba buat ngebuka dikit, dia ngeliat ada sosok yang secara postur mirip banget sama Sarah, lagi berdiri ngadep ke pintu ngebelakangin Eka. Sambil masih belum sepenuhnya sadar, si Eka akhirnya ngajak ngobrol Sarah ini nih yang dia kira Sarah, tapi nggak dijawab sama sekali. Ya udah deh, dia lanjut merem lagi, tidur terus ketiduran. Pas dia kebangun lagi, tapi tuh dia kebangun kali ini bukan karena ada orang di ruangannya. Dia kebangun karena ngerasa ada rambut yang posisinya di atas mulutnya dia, Bi. Jadi kayak masuk-masuk gitu. Ganggu banget ya. Iya. Terus akhirnya kayak dilepeh-lepeh gitu kan sama dia, kayak puh gitu kan. Tapi rambutnya ini gak pindah-pindah dari mulutnya. Dan ini tuh bukan rambutnya si Eka ya. Mungkin ini rambutnya si Sarah yang tadi dilihat Eka udah pulang, terus udah tidur di sebelah Eka, katanya gitu. Di situ Eka nyoba buat kayak pura-pura ngedorong badannya Sarah sambil merem. Tapi pas didorong, kok angin doang, gak ada wujud badan di sebelahnya dia. Mulai tuh di situ dia deg-degan banget. Yang awalnya dia belum sadar, tiba-tiba langsung sadar. Akhirnya pelan-pelan dia nyoba buka matanya dikit-dikit. Dia ngeliat beneran ada rambut di sebelahnya. Rambutnya tuh panjang banget, kusut dan kaku. Mirip banget lah sama rambut yang tadi dilihat di kamar mandi. Di situ makin sadar si Eka. Pelan-pelan dia ngikutin arah sumber rambutnya itu. Yang awalnya di sampingnya Eka, ternyata panjang-panjang sampai ke bagian kasur atas. Terus pas dilihat makin panjang lagi tuh. Tapi rambutnya ini aneh. Rambutnya tuh naik dari arah atas, terus nempel ke lemari. Dan pas kepala Eka makin naik pelan-pelan, dia ngeliat ke atas lemari bajunya si Sarah. Katanya tuh ada sosok cewek pakai daster panjang merah. Rambutnya beneran panjang banget. Terus matanya tuh merah ngeliatin ke Eka. Wah, kuntilanak merah anjing. Bener, Bi. Di situ Eka ada kali tatap-tatapan beberapa detik sama si kuntilanak merah ini. Mampus. Eka bukan gak mau cabut, tapi lebih ke dia nge-freeze aja gitu, gak tahu mau ngapain. Bahkan si Eka ini cerita kalau abis itu badan dia tuh kayak melayang aja rasanya. Gak tahu emang badannya melayang atau atap kamarnya makin pendek. Intinya dia ini kayak sengaja dihadepin sama si kuntilanak ini. Deket banget rasanya. Di situ Eka cuma bisa nangis, sedangkan si kuntilanak ini tuh kayak pelan-pelan ngegeleng-gelengin kepalanya gitu ngeliatin ke arah Eka. Terus lama-lama kata si Eka, raut muka kuntilanaknya ini tuh kelihatan kayak orang marah gitu, nggak tahu kenapa. Sampai akhirnya Eka ngerasa tuh kayak tiba-tiba kebanting aja gitu. Terus pas banget abis jatuh dianya, badannya pegel-pegel, tapi dia tuh jadi kayak kebangun dari tidurnya gitu. Jadi tuh kayak sebenarnya itu mimpi, tapi rasanya tuh nyata banget, Bi. Apa ketindihan kali itu? Itu dia. Tapi sampai sekarang Eka nih nggak tahu nih sebenarnya itu apa. Pokoknya yang bikin dia kaget abis kebangun tuh katanya tiba-tiba semua pintu tuh kebuka di kamarnya si Sarah. Mulai dari pintu kamar mandi, jendela keluar, sama pintu kamarnya dia tuh kebuka. Dan ngelihat ini yang di pikiran Eka tuh cuma, duh gue harus buru-buru cabut lah, bodo amat capek, yang penting gue cabut aja dari kosan ini. Eka langsung buru-buru beresin barang-barangnya, ngecek HP-nya. Ternyata si Sarah juga masih belum ada jawaban. Akhirnya tanpa pikir panjang dia langsung keluar dari kamar si Sarah ini. Dan saking takutnya si Eka ini lupa lah buat nutup pintu kamar Sarah. Tapi pas dia coba balik badan dan balik lagi ke kamar si Sarah, Eka ini ngeliat tiba-tiba dari pintu yang masih kebuka itu kayak pelan-pelan muncul tangan hitam banget, kuku-kukunya tuh panjang keluar nyengkrem sisi pintunya gitu. Terus pelan-pelan nongol lah kepala dari kamar si Sarah ini.
kepala yang sama dari kuntilanak tadi. Kayak sengaja ngintipin Eka gitu loh. Terus gak selang lama, sosok ini tuh langsung ketarik cepet masuk ke dalam kamar. Dan pintu kamar tuh langsung kebanting, ketutup, sama kekunci. Setelah kejadian malam itu, Sarah tetap masih aja gak ngebales chat dari Eka. Bahkan anehnya pas di pabrik, Eka ini sama sekali gak ngeliat ada Sarah di sana. Dan ternyata usut punya usut Moebi. Akhirnya Eka tuh dapet info di mana keberadaan si Sarah sebenarnya. Jadi ternyata Sarah tuh dari minggu sebelumnya udah cabut buat balik ke kampungnya. Kenapa? Karena katanya ada orang yang dendam atau punya masalah sama si Sarah ini. Terus beberapa hari ke belakang rutin ngirimin teror-teror kayak gitu. Makanya wajar nih kalau sosok yang ada di kamar si Sarah ini tuh wujudnya kuntilanak merah. Soalnya kan kuntilanak merah ini emang identik sama dendam kan. Dan mungkin kenapa si Eka ini masih bisa selamat dari teror ini, karena dia bukan target sasarannya. Berarti sebenarnya kuntilanak merah itu kiriman buat Sarah, tapi yang kena malah Eka ya? Iya, sebenarnya kan emang itu tempat tinggalnya Sarah kan. Cuma ya salahnya Eka, dia emang gak tahu aja terus jadi apes aja gitu. Wah, jujur itu bukan apes aja sih. Apes Apes banget itu.